kita mulai dengan sekali lagi itu makroskopi steady state. Apa yang kita pelajari sebenarnya mulai dari neraca massa yang menggunakan arus bypass. Ini bagian akhir seperti ini. Ya, ingat nanti kita selalu membuat diagram proses atau skema. Ya, di sini ya, ini contohnya kita ingin membuat air minum potable water. Di sini cursor saya terlihat. Kalau saya gerakkan terlihat tidak? Cursor Terlihat, Pak. Nah, air laut itu mengandung garam 3%. Tapi kalau yang potable water, ya kalau ideal sih 0%. Atau kalau kita sering mengatakan air destilat, ya, demineralized water, ya, itu. Tapi itu terlalu, ya, malah justru kalau secara umum kurang bagus. Jadi ya tetap ada mineral, ini termasuk garam. Ya menurut data 300 ppm garam itu sudah cukup untuk air minum. Tidak terlalu terasa ya asinnya. Nah dari 3%, ingat kalau ini tidak ada keterangan persen apa, massa atau mol, ini cairan. Kalau cairan itu persen massa atau mol. Halo? Kalau cairan itu persen massa atau mol? Massa. Ya, betul. Persen massa. Ya. Jadi ini 3% umum. Di air laut di dunia itu berhubungan satu dengan yang lain, ya plus minus 3%. Kecuali kalau di laut mati, di antara Eropa Asia itu sampai 10%. Tapi itu hanya khas karena tidak berhubungan langsung dengan air laut, dengan laut. Nah, ada contoh yang sederhana kalau dulu bagaimana murnikan dengan penguapan, ya, dengan evaporator. Tapi sudah agak lama, ya 20-30 tahun lalu sudah dikembangkan membran reverse osmosis. Ya, mengapa dikatakan reverse nanti kita bahas, sekaligus mengenalkan alat. Jadi nanti prinsipnya membran ini mirip kalau Anda filtrasi yang menggunakan kertas saring, tapi yang lolos itu molekuler. Jadi kalau filtrasi biasa itu kan Anda sudah melihat, oh itu padatannya, ya selari. Kalau ini tidak, semua larut dalam air campur. Tapi nanti dengan membran itu, dia bisa meloloskan. Istilahnya semi permeable. Meloloskan apa yang diinginkan air. Jadi molekul air bisa lolos. Tapi bayangkan molekul lolos, ini kan membran itu bentuknya padat. Jadi alirannya, laju aliran fluorid jadi sangat rendah. Ya secara mikroskopis itu sebenarnya difusi molekuler. Ya, nanti apa kompensasinya luas permukaan membran harus besar. Nah, molekul garamnya tertahan. Nah, tapi itu ideal. Yang terjadi apa ya, kadang dalam jumlah sedikit molekul garam ikut lolos. Nah, itulah real biasa. Nah, ini prinsipnya. Jadi nanti ini dengan RO, reverse osmosis membran, yang sisi kanan ini nanti air murni, yang ini jadi pekat. Dari 3% kita desain misalnya sudah 15%. Mungkin tidak, itu sudah, jangan 15, 100%. Artinya langsung garam murni. Mungkin tidak.
Ya, Anda berpikir, lah kalau padatan jangan berpikir hanya itu bisanya, tapi ini prosesnya kontinu. Bagaimana yang di sini kalau cairan dipompa, keluarnya nggak mungkin padatan. Paling tidak harus selari. Nah, tapi itu pun dihindari. Karena kalau selari itu masalah pengendapan, istilahnya nanti Anda akan ketemu namanya fouling. Nah, itu tetap dibuat larutan, tapi lebih pekat. Maka ini misalnya, untuk contoh, itu 15%. Itu larutan garam dari 3%, nanti setelah disaring, keluar 15%. Bisa tidak sesuka kita 50% misalnya. 15 terlalu kecil. 50% garam. Bisa tidak? Ayo, ada yang punya pendapat. Bisa tidak 50%? Ingat, Anda sudah pernah melihat orang membuat garam di pantai itu ya, petani garam. Mereka menguapkan air laut ya dengan sinar matahari karena penguapan itu panas. Energinya dari matahari. Tapi yang Anda lihat apa? Di sana, airnya masih ada, tapi kok garamnya sudah mengendap. Ya di dasar istilahnya tambak atau apapun itu sudah ada garam yang mengendap, tapi airnya masih ada. Itu artinya apa? Jadi ada kelarutan jenuh. Jadi garam pun larutnya juga terbatas di air itu. Ya nanti Anda bisa melihat di buku atau Anda tanya Mbak Google itu berapa kelarutan jenuh garam ya NaCl di air. Nanti sekitar 30-an%. Jadi saya tanya tadi bisa tidak 50%? Ya tidak. Kalau 5% nanti berarti ada yang sudah mengendap. Nah, itu. Ini untuk contoh 15. Sekarang kembali ke depan untuk menunjukkan alat. Nah, ini. Sekarang terutama daerah Timur Tengah, karena mereka itu sumber airnya terbatas, yang dari daratan, mereka mengolah air laut. Kalau dulu evaporator, seperti yang saya katakan tadi, yang multiple effect dan seterusnya ya. Sekarang pakai membran, bentuknya seperti ini. Besar. Ingat tadi, karena membran itu fluid penyaringannya, kecepatan penyaringannya sangat rendah. Jadi harus luas. Nah ini bentuknya cartridge kayak mungkin Anda pernah lihat ya. Cartridge kayak ini ya. Ini kayak pipa, atau sebenarnya itu membran yang digulung. Nah ini yang lebih detail nanti. Ya. Ini sebenarnya membran yang digulung. Jadi kalau nanti Anda praktikum plate and frame filter itu mirip, tapi kalau ini digulung. Ya. Jadi luas permukaannya sangat besar. Paralel ini banyak sekali. Ya. Dan secara industri ongkos produksi dengan membran ini ya itu berkompetisi ya, kompetitif dengan penguapan ya. Kalau dengan penguapan evaporator yang membuat mahal apa? Ongkos bahan bakarnya. Kan harus memanaskan, menguapkan. Kalau yang ini tidak perlu energi panas, tapi harus ditekan pakai pompa. Itu. Nah ini mengenalkan istilah kalau menggunakan membran, ini simbol ya, persegi, ini feed atau umpan, ini tadi saya katakan semi permeable membran, ini gambar membrannya. Maka dikatakan semi karena memang yang permeable itu yang bisa tembus ya. Karena
hanya molekul yang tertentu yang diinginkan untuk permeable, ya, yang lolos. Semi, karena yang lain tidak ya semi. Nah, nanti yang tertahan, ya retention itu tahan ya, dikatakan retentat, bahan yang tertahan kalau ini garam dapur NaCl, yang lolos air permeat. Ini simbolnya. Tapi tadi gambarnya ini tadi dalam bentuk cartridge ya. Nah, prinsipnya sekarang ya. Ini. Bagaimana itu bisa terjadi penyaringan. Sebenarnya itu difusi. Tadinya ini mungkin tak saya oret-oret pakai anotit ya. Nah, tadinya itu ini ada bak ya. Terus nanti di sini dipasang membran. Jadi memisahkan jadi dua kompartemen ya. Terus di awal di kompartemen 1 ini larutan pekat ya, atau kalau tadi garam sekian. Yang di sisi kanan, kompartemen kanan kalau kita menghadap, pada tinggi yang sama ini air murni. Ya, tingginya sama. Ya. Tapi ini tadi membran semi permeable. Jadi air, molekul air bisa tembus ke sana ya, maupun ke sini. Nah, dari hukum alam ya difusi itu besok ya, tapi paling tidak mungkin di fisika ataupun kimia fisis, molekul itu akan mendifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, kalau di sini dari sisi air, molekul air di kanan itu tinggi, di kiri rendah. Kalau dari sisi garam, di kiri concentrated solution itu tinggi, di kanan rendah. Tapi kalau garam itu mau mendifusi ke kanan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, tertahan oleh membran. Ya. Tapi sebaliknya molekul air ini bisa tembus ke sana, dari kanan ke kiri. Apa yang terjadi? Molekul air mendifusi dari kanan ke kiri. Cuma konsentrasi garam di sini ya. Kemudian yang di sini lama-lama encer. Ya. Karena garam tidak bisa ke sana. Dari sini tidak mungkin. Ya. Ini tidak mungkin. Jadi yang di kanan airnya bergerak mendifusi ke kiri, nanti yang kiri itu konsentrasinya rendah. Sampai suatu saat terjadilah ini, ya, terjadilah kesetimbangan antara beda konsentrasi. Jadi antara kanan kiri dengan kanan, kiri konsentrasinya tinggi, kanan konsentrasi garam rendah. Dengan ini beda tinggi yang ini saya tulis H, itu head atau tekanan. Artinya tekanan di sisi kanan, di sisi kiri kan lebih tinggi dibanding tekanan hidrostatis di sisi kanan. Nah, itu ada kesetimbangan. Loh, kok bisa tekanan dengan konsentrasi? Besok Anda belajar. Ya, ada. Jadi ada ekivalensinya, sehingga itu nanti menunjukkan bahwa suatu saat pada kesetimbangan tekanan osmosis ini yang kemudian dikatakan tekanan osmosis. Ya. Jadi pada keadaan setimbang, jadi beda konsentrasi diimbangi oleh beda tekanan. Ini yang dikatakan tekanan osmosis. Ya, ya, tekanan osmosis. Nah, terus
Mengapa dikatakan reverse osmosis? Kalau kondisi seperti ini, airnya dari encer justru bergerak ke pekat. Sebaliknya, untuk pemengkatan atau penyaringan air laut menjadi air murni, dibalik air molekul air yang di air laut konsentrasi tinggi dipaksa ke kanan, ke konsentrasi rendah, konsentrasi garamnya. Maka alirannya kebalikan dengan osmosis. Tadi kan osmosis itu dari kanan ke kiri. Maka dikatakan reverse osmosis. Nah, bagaimana kok bisa? Nah, ini tadi pada kondisi setimbang, beda konsentrasi diimbangi oleh beda tekanan. Ya. Nah, supaya kemudian air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah bisa mengalir reverse tadi, maka diberilah tekanan. Jadi yang kiri, yang konsentrasi tinggi, atau kalau ini tadi air laut, ditekan melebihi tekanan osmosis. Ya. Melebihi tekanan osmosis. Jadilah nanti air yang ada di air laut, molekul airnya bergerak ke arah kanan, dipaksa. Maka dikatakan reverse osmosis. Ya, singkatannya RO. Itu. Ya. Nah, itu idenya. Ini tadi. Ya, sudah sayang. Jadi ini ditekan. Ya. Dengan ditekan, itu nanti akan bergerak ke sana. Nah, itu untuk mengenalkan alat. Sekarang kita mau hitung-hitungan dari sisi neraca massa makroskopis. Ini saya hapus dulu biar tidak mengganggu. Ini masih ada yang terlambat. Inilah yang kemudian kita pakai ya tadi skema. Jadi di sini ya di reverse osmosis ini nanti saya panah lagi ya. Ya, lihat. Nanti air ke sana. Ya. Ini di sini air murni tidak mengandung garam sama sekali. Tapi targetnya cukup 300 ppm, maka dicampur dengan ini, dengan air laut. Ya, mestinya sudah disaring dulu. Supaya targetnya 300 ppm. Ya, itu. Jadi tidak harus murni air laut. Nah, kita ingin ini menghitung berapa sih harus bypassnya ini untuk tiap misalnya tiap kilogram air laut. Berapa juga yang nanti dibuang. Ini sekaligus mengenalkan batching. Nanti juga kita bicarakan batching. Tapi terutama ini yang bypass. Ya, itu. Nah, ini ingat kalau dalam permasalahan bagaimana menyelesaikan masalah itu pertama ini sudah saya jelaskan apa persoalannya. Ya, artinya menghitung arus fluid ya kecepatan arus. Ini dimulai dari visualisasi. Ya, ini visualisasi proses, kemudian objektifnya tadi menghitung besaran arus berapa yang di bypass, berapa yang dibuang. Ya. Nah, ini kemudian caranya. Nah, sebentar. Saya harus mengganti apa ya.
Stop share dulu. Tadi ya, ini sudah saya rekam. Ya. Jadi ini contoh harus bypass. Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Lihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum, Oh, Pak. maaf. Berarti saya dulu. Saya lupa kalau harus share. Sebentar. Karena operator sendiri itu kadang ini share screen. Sebentar tadi. Oh ini. Sebentar, ini kok rewel. Oh, tadi sudah saya tik. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, ini ya. Kita mulai dengan menentukan basis perhitungan. Setiap kali kita menghitung, kalau tidak ada ketentuan, itu kita menentukan sendiri basis perhitungan. Ya. Nah, terserah kita, karena nanti itu untuk mendasari hitungan berikutnya. Nah, karena nanti untuk memudahkan perhitungan, ya kita ambil angka yang bulat. Boleh 1 kilogram, 10 kilogram. Kalau ini contoh ambil 100. Ya tidak dilarang, misalnya saya ingin yang agak kok spesifik 5,341 kilogram ya. Boleh, tapi itu menyulitkan Anda sendiri. Ya, diambil. Nah, basis perhitungan itu nanti kita selalu membahas. Ini yang diambil adalah yang di sini. Ya. Di umpan air laut. Ya, air laut yang ini, sea water di sini. Ya. Kita teruskan. Ini, ya, 100 kilo. Nah, kemudian, ya, ini sudah mulai menjurus. Jadi, kita menggunakan, kalau belum tahu, asumsi. Jadi yang ini bypass.
kita beri yang karena belum tahu ya seperti matematik bilangan X kilogram untuk tiap 100 kilo. Demikian juga yang batch di sini. Y kilogram. Ya. Terus sekarang neraca massa. Kalau Anda melihat, itu lihat bahan yang sudah saya kirim tadi ya, yang disalinasi itu bagian akhir tadi ya. Jadi sambil melihat ini, Anda lihat gambarnya. Nah, sekarang neraca massa di membran. Nah, neraca massa itu ada N jumlahnya, yaitu sejumlah komponen. Di sini komponennya air dan garam. Nah, ini masuk membran, maksudnya neraca massa keseluruhan. Ya, kecepatan larutan masuk di sini, karena kan ini umpannya 100 kilo yang diambil bypass X, jadi masuk membran 100 min X, sementara keluar batch-nya Y. Jadi yang keluar membran berapa? Ya, itu 100 min X min Y. Ini keseluruhan neraca total. Kemudian ya, kita perlu menyusun neraca massa khusus komponen, ya, yaitu garam. Ya. Neraca massa garam. Ya, garam masuk yang di membran berapa? Ya. Yang masuk tadi 100 min X, tapi kadarnya 3%. Jadi 0,03 kalikan 100 min X. Ya. Yang keluar, ya, keluar membran yang permeat, konsentrasinya 0, maka ini arus flow rate-nya membran A tadi, flow rate-nya hasil kalikan 0, dikalikan ini yang batching Y, kadarnya 15%. Ya, 0,15 Y. Ini ditulis supaya lebih kompak. Ya. Ini katakanlah persamaan nomor 1. Nah, kita harus, karena punya bilangan X dan Y, harus dua buah persamaan. Di titik pencampuran P, ya, di mana P itu nih di sini, ya, antara hasil air murni dengan bypass, itu titik P di sini. Ya, disusun lagi neraca massanya. Langsung garam, karena kalau neraca massa untuk total sama saja, sudah diketahui. Yang masuk dan keluar itu mana? Ya, arus yang permeat plus arus yang bypass.
sama dengan produk. Ini hasil itu produk. Ini ya karena nggak mengandung garam ya 0, langsung saya tulis 0. Plus harus bypassnya berapa? X. Ya. Mengandung 3%, yang keluar hasil 300 ppm. Ingat, part per milion 300 dibagi 1 juta. Kalikan berapa arusnya? Anda nggak perlu ya. Ini kalau Anda nulis di sini karena jelas. Jadi secara keseluruhan nanti arus hasil itu 100 min Y yang di purging itu. Terus ya ini waktu saya merekam agak masalah, jadi agak tertunda. Saya seret. Nah, itu tadi yang bisa menunjukkan ini ya. Terus nah, ini tadi maaf saya belum bisa ngedit. Hasilnya adalah ini. Nah, ada dua persamaan. Persamaan 1 dan 2. X dan Y. Maka terus kita selesaikan saja. Ketemu X dan ketemu Y. Nah, dalam di ATK nanti kita selalu menyusun persamaan yang ada bilangan anu, ya, bilangan yang belum diketahui. Kalau arusnya belum diketahui ya langsung bilangan anu. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti persamaannya itu non-linear, mungkin kuadratik apa ya, X kalikan Y. Nah, itu nanti bisa Anda menghadap. Tapi di ATK kita membatasi ya sudah persamaannya yang linear saja. Ini kan linear ya, supaya bisa diselesaikan dengan mudah. Tapi nanti Anda harus siap, karena untuk menyelesaikan non-linear itu perlu iterasi ya. Anda belajar di matematika teknik kimia nanti. Atau sudah, saya belum tahu. Ya, tapi ini yang linear. Ya ini saya menunjukkan penyelesaiannya ya. Mungkin Anda bisa skip. Nah ini saya penundul waktu rekam itu membuat mengganggu. Ini diselesaikan, nanti ketemulah Y. Jadi yang di purge
yang dibuang 19,84 kilogram. Anda tinggal menghitung X. X dihitung ya, Anda tinggal memasukkan itu. Saya tidak menulis persamaannya, tapi nanti kalau Anda menjawab soal ya jangan begitu, semua ditulis. Nah, ini bisa saja nanti ya persamaan dua ya. Persamaan dua itu kan masih mengandung X dan Y. Kita bisa membuat lebih sistematis, menyelesaikannya kalau mencari jalan bagaimana menyelesaikan yang lebih istilahnya mudah, yang lebih bukan singkat, langkahnya beberapa yang lebih mudah. Nah, ini menggunakan overall mass balance, neraca massa keseluruhan. Keseluruhan itu bukan hanya air, tapi sebenarnya misalnya neraca massa garam secara keseluruhan. Jadi kalau keseluruhan itu maksudnya unit membran ini yang masuk berapa, yang keluar berapa netonya. Yang masuk yaitu umpan tadi, yang umpan ya. Yang masuk yaitu umpan 0,03 3% kalikan 100. Yang keluar birds ya plus tadi yang hasil. Yang keluar itu kan birds plus hasil. Hasilnya yaitu 100 min Y yang mengandung 300 ppm. Ini sudah saya langsung tulis 0,0003 itu kan 300 ppm kalikan 100 min Y. Sementara yang batch 0,15 Y. Nah, di sini tidak mengandung X, jadi kita bisa langsung menghitung Y. Kalau tadi dua persamaan itu mengandung X dan Y, terus kita selesaikan. Ya kalau linear sih nggak masalah. Tapi kalau ini Y dulu ketemu, nanti baru menghitung X. Nah, hasilnya itu. Nah, itu. Ada yang belum jelas? Titik-titik air itu lebih besar daripada etanol, maka etanol lewat atas, di recycle, airnya produk. Nah, waktu misalkan nggak mungkin air murni, etanol murni, itu nanti ukuran alatnya sangat besar. Ini misalnya saya ambil etanol hasil atas, ya itu 95% lebih pekat. Masih mengandung air 5% di recycle. Ya, harus recycle. Ini produk air, masih mengandung etanol 2%. Ya, saya mengenalkan alat ini. Pemisah dulu. Skemanya demikian ya, ini tadi fase uap gas ataupun uap dan cairan. Ini masuk ruangan.
bentuknya seperti ini. Ya. Masuk ruangan, ini bentuk silinder. Nanti di sini waktu tinggalnya cukup sehingga kalau masuk itu lewat pipa turbulensinya tinggi, nanti ini diam, tenang. Jadi terpisah air. Ini saya ambil gambar itu dari minyak prosesnya. Gasnya keluar atas. Ini nanti ada saringan namanya demister. Ya, nanti akan dikenalkan. Ini untuk menyaring kalau ada ternyata droplet. Ya, cairan kecil-kecil, lembut, tapi ikut ke atas. Nah, ini disaring lagi. Kalau untuk cair-cair. Itu separatornya. Terus, saya berhenti dulu. Ke ini. Nah, kemarin sudah. Ya, jadi, kalau ini anehnya. Oh, belum terlihat ya ini. Halo? Tadi sudah, Pak. Sudah, Pak, tadi. Oh, sudah, yang ini. Sebentar. Saya kembali ya. Yang ini terlihat. Page pad. Belum, Pak. Oh, belum. Sekarang belum. Ya, tadi karena screen. Nah, ini saya screen. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini yang kemarin sudah saya perlihatkan ya. Jadi ini ya, sedikit skema. Jadi tadi karena fase gas, uap etanol masuk, nanti terjadi ini katalis padat, nanti terjadi reaksi suhunya tinggi, hasil. Kadang juga demikian, multi bed ya. Kalau ini karena ada efek panas. Kalau ini biasanya kalau dehidrasi itu endotermis. Ya, perlu pemanasan. Nah, pemanasan atau pendinginan kadang bentuknya reaktor seperti ini. Ini pipa cup seperti nanti alat penukar panas multi cup. Ini pipa-pipa isinya katalis. Yang di luar pipa istilahnya shell itu sebagai pendingin ataupun pemanas tergantung reaksinya. Nah, ini yang kalau tanpa pendingin ini skema katalis pot ya. Terus kemarin yang ini ya. Distilasi sudah ya. Jadi nanti meskipun sekarang Anda belum tahu loh kok ada tas, ada tray. Nanti Anda belajar di UPB dan UPMP ya. Nanti prinsipnya demikian. Jadi umpan kalau ini tadi etanol dan air ya. Nanti di sini terjadi kesetimbangan kontak kemarin sudah. Nah ini umpan, nanti ada tray. Kalau digambar skematis seperti ini, cairan turun ke bawah, begitu. Uapnya lewat lubang-lubang akan terjadi kontak kesetimbangan di sini. Nah, nanti yang volatil, yang titik didihnya rendah makin banyak menguap, sementara yang titik didih tinggi makin banyak yang mengembun jadi cairan. Jadi nanti di bawah itu titik didih tinggi, yang atas titik didih rendah. Ini untuk menunjukkan salah satunya yang kuno itu bubble gap. Ya. Kalau ini yang pakai packaging, package, ya, packing. Nah, itu. Terus kembali ke tadi, ya. Ini sudah. Oh, ini belum saya tutup. Nah, ini ya. Ini soalnya ya. Terus ini mengenalkan ya. Tadi ini skemanya. Ini umpan atau bahan bakunya itu
umpan segar dikatakan fresh feed. Nanti ditambah ini recycle, harus recycle, itu namanya total feed. Fresh feed atau ini umpan total ditambah recycle jadi total feed. Ini untuk contoh ini diketahui etanol kertas, jadi konversinya etanol itu 80%. Nanti dipisahkan, asumsinya ini etilin murni tidak mengandung uap sama sekali. Besok kita bahas yang lain. Terus nanti didistilasi tadi sudah ya. Air sebagai yang titik lebih berat, ini hasil ya memang hasil tambahnya. Ini kita keluarkan mengandung etanol sedikit, sementara yang di recycle etanolnya pekat kita ambil misalnya 95%. Kalau persen ini ya kalau tidak diketahui harusnya massa, tapi khusus ya katanya khusus untuk yang ini contoh soal ini adalah mol ya 95% mol itu. Nah, kita hitung sama tadi. Nah, ini nanti berikutnya. Kan di bentar. Kita mulai dari menentukan basis perhitungan. Nah, untuk reaksi tadi sudah pernah saya katakan. Lebih baik nanti meskipun datanya itu massa, Anda konversi dulu dalam mol. Karena nanti kan stoikiometri, ya hitungannya mol. Nah, basis perhitungannya apa? Tadi sudah kita kenalkan ada umpan segar, ada umpan total. Dua-duanya itu bisa digunakan. Ini untuk contoh misalnya sambil umpan segar. Berapa besarnya? Suka sih Pak. Kalau saya ngambil misalnya 100, boleh 10, boleh 1. Nah, mana yang lebih baik diambil sebagai basis? Umpan segar atau umpan total? Relatif. Jadi nanti perlu latihan umpan segar, umpan total. Ya, nyoba ya itu nanti mana yang mudah nanti akan terlihat. Jadi tidak mesti umpan total itu lebih sederhana atau umpan segar lebih sederhana ya. Ini kita ambil yang umpan segar fresh feed. Nah, karena belum diketahui recycle ya jurus tadi. Yang belum diketahui diambil X, recycle-nya X mol. Nanti umpan total reaktor, ya, etil ETOH, etanol, 100 plus 0,95 X. Ya. Airnya 0,05 X, kan mengandung itu. Konversi di reaktor 80%.
sama urutannya. Ya, menyusun neraca massa diurutkan saja sesuai aliran. Jadi ini apa? Neraca massa per komponen, ya, betul. Ya. Yang penting sebenarnya itu etanol sisa berapa, nah, kemudian air hasil, yaitu hasil recycle-nya 0,05X plus hasil reaksi. Memang ditulis juga hasil etilen, tapi itu nanti dihitung terakhir. Terus, nah ini masuk kolom distilasi. Ya, dalam separator, misalnya tadi sudah saya tunjukkan. Nanti etilen langsung lepas, ya tidak ada yang ikut di cairan. Demikian juga gas etilen tidak membawa, ya, tidak membawa uap. Ya. Terus ke kolom distilasi. Umpan kolom, yaitu yang dari separator, etanol, plus air. Jadi ini, ya, etanol sisa, saya tulis lagi di sini. H2O-nya sama dengan ini. Kalau total jadi etanol plus air, dua-duanya itu dijumlah. Berapa? Ya, 100. Ya, dua-duanya ini dijumlah. 100 plus X mol. Ya, itu umpan distilasi. Terus berikutnya, kita menyusun neraca massa etanol maupun air yang nanti pakai etanol saja. Hasil atas yaitu yang kita recycle, ya, X mol. Maka hasil bawah berapa? Ya, dalam mol, umpan dikurangi hasil atas.
100 plus X kurangi X sama dengan 100. Hasil bawah distilat namanya bottom. Nah, terus neraca massa komponen. Komponen di sini. Ini yang tadi jumlahnya H2O plus etanol 100. Ya. Yang recycle X. Ini saat ditulis hilang sendiri saat tulis. Yang masuk berapa ini? Ini etanol masuk umpamanya. Hasil atas nanti dilihat plus hasil bawah. Ini tadi sudah sama dengan ini. Bawahnya ini atas, kan 90% yang recycle. Bawahnya etanol itu 2% dari 100. Ya sudah, tinggal menghitung X. Ya, nanti ketemu X ya. Sambil Anda lihat. Tapi coba perhatikan. Dengan flow diagram tadi, kita hanya ya mengambil basis tadi ya. Kita hanya perlu menggunakan satu bilangan recycle X. Coba kalau Anda berpikir obral bilangan variabel. Oh, ini belum diketahui X hasil bawah tadi ya. Yang air Y terlalu banyak. Ya ketemu sama. Tapi istilahnya makin sedikit Anda menggunakan bilangan jadi hitungannya makin sedikit. Berarti kalau kita melakukan kesalahan karena memang kita melakukan, misalnya menghitung. Makin banyak hitungan, makin banyak variabel, kemungkinan mendapat salah makin besar. Maka tadi patokannya disederhanakan, katakanlah pakailah itu sesedikit mungkin. Ya, itu. Nah, berikutnya ini tinggal hasil. Karena X sudah tinggal menghitung berapa hasil etilenya, Anda tinggal menghitung ya. Mungkin saya saja. Hasil etilen H2O-nya berapa. Nah, nanti Anda cross-check bisa. Betul tidak sih hitungan saya. Biasanya kalau ini manual ya, nanti ya kita kemungkinan melakukan salah karena manual ya dihitung, ditulis. Nah itu kalau sudah selesai semua, Anda yakin ya bukan generalisasi. Nanti cek betul tidak sih neraca massa keseluruhan. Nanti akan terlihat. Ya, itu. Jadi hasil etilennya 98%, nanti juga ada hasil air yang dibuang. Nih.
Ya, itu. Saya dah. Jadi PR-nya ini ya sebagai bukti ini. Ya. Anda nulis sendiri. Ya. Nanti besok pagi Anda saya serahkan PR-nya, Anda upload. Ya. Saya beri nanti Google Form-nya di mana beda dengan upload di quiz. Ya, itu nanti. Nah, silakan kalau ada yang belum jelas,